Halo, Assalamualaikum. Kembali lagi di Matkim Privat. Oke, kali ini kakak akan membahas penilaian harian ya. Ini bab laju reaksi kimia kelas 11. Saya ambil dari buku Intan Pariwara. Semuanya merapat ya. Kita belajar bersama-sama. Jangan lupa sebelumnya subscribe Matkim Privat dan Lestari Channel. Nomor 1. Sebanyak 5,4 gram serbuk aluminium dilarutkan dalam 2 liter HCl. Saya buat reaksinya terlebih dahulu ya, Dek. Di sini ada 2Al ditambah dengan 6 HCl menghasilkan 2AlCl3 ditambah dengan 3H2. Oke, 5,4 gram aluminium dimasukkan ke dalam 2 liter HCl. Setelah 15 detik, berarti waktunya adalah 15 detik. Seluruh serbuk aluminium telah habis bereaksi. Laju reaksi pengurangan HCl. Ditanya adalah lajunya HCl ya, Dek. V-nya HCl. Oke, rumusnya laju itu adalah M per sekon. Maka nanti perubahan konsentrasi tiap satuan waktu ya. Ini waktunya udah ketemu 15 detik, tinggal kita mencari konsentrasinya. Nah, di sini dibantu dari apa, Dek? Dibantu adanya masanya aluminium. Nah, nanti ketemu mol di sini. Rumusnya mol itu adalah gram dibagi dengan AR-nya. Maka nanti di sini 5,4 saya bagi dengan AR-nya aluminium itu adalah 27 ya. Di sini tidak disediakan AR-nya 0,2 mol ya. Kita akan peroleh molnya HCl, gunakan perbandingan koefisien. Maka nanti mol HCl itu adalah 6 per 2 dikalikan 0,2. Jawabannya 0,6. Setelah kita peroleh molnya HCl, nanti ketemu konsentrasinya. Rumusnya konsentrasi itu adalah N per V. N di sini adalah mol, volumenya adalah 2. Maka jawabannya 0,3 M. Kita masukkannya ke perhitungan di sini 0,3. 0,3 saya bagi dengan 15. Jawabannya adalah 0,02 M per sekon ya. Oke, jawabannya adalah B. Kita lanjut ya ke soal nomor 2. Sebanyak 0,5 mol HCl, saya buat reaksinya terlebih dahulu. Ada CaCO3 ditambah dengan 2 HCl menghasilkan kalsium klorida, air, dan karbon dioksida. 0,5 mol HCl dengan volume 2 liter. Oke, volumenya adalah 2 liter. Setelah 20 sekon, waktunya itu adalah 20 detik. Dalam ruangan tersebut tersisa 0,2 mol HCl. Oke, kita buat mula-mula reaksi sisa HCl-nya yang tersisa itu adalah 0,2 mol. Pertanyaannya, laju reaksi pengurangan CaCO3 dan pembentukan CO2. Ditanya lajunya CaCO3 dan lajunya siapa? CO2. Ya, untuk mencari laju masing-masing, maka kita gunakan sisi reaksi. Ya, nah terus dari sini kita peroleh ya dari HCl ya. Maka cara membacanya tuh reaktan ya. Reaktan itu berkurang ya. Nah, karena reaktan berkurang tuh artinya 0,5 berkurang berapa biar 0,2 berkurang 0,3. Ini patokannya. Maka nanti CaCO3 yang bereaksi berapa? 1 per 2 dikalikan 0,3. 0,15 ya. Jadi mol yang bereaksi adalah 0,15 mol. Lalu kita mencari CO2 ya. Sama saja ya, maka CO2-nya 1 per 2 dikalikan 0,3. 0,15 mol. Karena nanti molnya sama dan volumenya sama, waktunya juga sama, maka nanti lajunya pun juga sama. Rumusnya laju adalah M per sekon ya. Konsentrasi nanti di sini rumusnya adalah mol dibagi dengan volume, dibagi dengan waktu. Molnya masing-masing kan 0,15 ya, baik CaCO3 dan CO2. Saya bagi dengan volumenya 2 liter, lalu saya bagi waktunya adalah 20 detik. Oke? 0,15 saya bagi dengan 2, lalu hasilnya saya bagi dengan 20. Jawabannya adalah 0,00375 atau
3,75 kali 10 pangkat min 3 M per sekon. Ya, jawabannya adalah poin A. Perhatikan data pengaruh suhu terhadap laju reaksi. Berapakah nilainya? X. Oke, kita lihat ya. Dari suhu 25 ke 40 itu perubahan suhunya berapa ya, Dek? 15 ya, 15 derajat. Oke, kita cek coba di sini. 70 ke 85 itu juga 15 derajat. Sekarang untuk laju pada setiap perubahan suhu atau kenaikan suhu 15 derajat, lajunya itu menjadi berapa? 0,015 saya bagi dengan 0,005. Ya, ternyata lajunya tuh kayak gini ya, V2 banding V1 ya. Ternyata lajunya 3 kali lebih besar. 0,015 saya bagi dengan 0,05. Maka ini cara membacanya sama. Lajunya akan 3 kali lebih besar. V2 banding V1 sama dengan 3 ya. V2-nya itu adalah pada suhu 85 derajat Celcius, maka 0,405 banding V1. V1-nya pada saat 70 Celcius, maka X ya ternyata 3 kali lebih besar. Maka nanti 3X sama dengan 0,405. X-nya ketemu. Ya deh, 0,405 saya bagi dengan 3. Jawabannya 0,135. Oke, pasti kalian bisa. Jawabannya adalah C. Kita lanjut ya ke soal nomor 4. Ditanya persamaan laju. Ya, hati-hati di sini ada waktu ya dek. Sedangkan waktu dan laju itu berbanding terbalik. Ya. Oke. Saya buat di sini ya. Saya akan mencari persamaan lajunya adalah V sama dengan K, A pangkat X, B pangkat Y. Ya, seperti halnya dengan uji kompetensi sebelumnya, kita akan mencari X. Mencari X, carilah konsentrasi B yang sama. Ya, ini adalah X, di sini adalah Y. Mencari X, carilah Y yang sama atau konsentrasi B yang sama. Ya, ini ya. Kita menggunakan percobaan 2 dan 1, 2 dan 1. Ya, ini 0,4 dibagi dengan 0,2 itu kan 2. 2 pangkat X dikali dengan, ini kan 1 ya. Kalau 1 itu nggak ngaruh, nggak usah kita tulis ya, karena 1 tidak mempengaruhi perhitungan. Nah, hati-hati di sini adalah waktu. Kalau waktu itu berbanding terbalik dengan laju atau berbanding terbalik dengan konsentrasi, maka apabila ini ke atas, maka ini jadi ke bawah. 80 dibagi 40 adalah 2. 2X sama dengan 2, maka X-nya adalah 1. Jadi ya. Nah, paham ya, Dek? Oke, ini saya hapus terlebih dahulu. Sekarang saya akan mencari orde Y. Kalau mencari Y, ini mencari Y, carilah konsentrasi A yang sama. Ya, percobaan mana yang sama? Percobaan 2 dan 3. Atau saya buat 3 dan 2. Saya ke ataskan aja ya. Ini ke atas, maka ini ke bawah. Karena ini adalah waktu. Berbanding terbalik dengan konsentrasi. 0,4 dibagi 0,4 itu 1, tidak mempengaruhi perhitungan. 0,4 dibagi dengan 0,2 itu adalah 2, 2 pangkat Y. 40 dibagi dengan 10 itu adalah 4. Maka Y-nya adalah 2. Ketemu ya, Dek? Kita isi nanti sini koefisiennya 1, ordenya 1 ya. Y-nya tuh 2. Jawabannya adalah poin D. Pasti bisa. Next, kita masuk ke soal nomor 5. Percobaan pada suhu tertentu menghasilkan data sebagai berikut. Grafik yang menunjukkan orde reaksi terhadap NH3. Yang diminta terhadap NH3 ya. Ini adalah orde terhadap X, di sini ordenya Y. Karena yang diminta terhadap NH3, maka kita mencari X. Mencari X, carilah Y yang sama atau carilah konsentrasi O2 yang sama. Yaitu percobaan mana, Mbak? Percobaan ini ya kan sama 3 dan 1.
Oke, iya. Ini adalah sudah laju ya. Ini kalau laju nanti berbanding lurus dengan konsentrasi. Karena ini sama, kita coret saja. Selanjutnya kita ke atas ya. Ini juga ke atas karena laju berbanding lurus. Kalau tadi soal nomor 4 itu waktu ya, berbanding terbalik. Ini lambangnya sudah laju. Maka nanti kita ambil percobaan 3 dan 1. 6 dibagi dengan 2 itu adalah 3. 3 pangkat X sama dengan 9 dibagi dengan 3 itu adalah 3. Maka X-nya 1. Jadi orde terhadap NH3 adalah 1. Kalau 1 yang mana Mbak? Ini 1. Kalau ini orde 0. Ya, kalau ini orde 2. Ini orde 1. Oke, semoga kalian semuanya paham. Kita lanjut ke soal nomor 6. Reaksi antara A dan B mempunyai persamaan laju reaksinya adalah V sama dengan K, A pangkat 3, B pangkat 2. Dengan K adalah konstanta laju reaksi. Pada suatu percobaan dengan suhu yang sama, konsentrasi A diturunkan menjadi setengahnya. Ya, anggap saja ini awalnya masing-masing konsentrasinya adalah 1 M ya. Masing-masing ya. Nah, ternyata konsentrasi A diturunkan setengahnya. 1 kalikan setengah itu kan setengah. Maka jadi setengah pangkat 3. Sedangkan laju reaksinya diharapkan menjadi 2 kali. Oke. Pada saat konsentrasi A setengahnya, lajunya adalah 2 kalinya. Anggap aja V pertama itu kan juga lajunya 1. Karena masing-masing kita anggap konsentrasinya 1. Ya, oke. Berdasarkan data tersebut, konsentrasi B harus dibuat apa? Nah, ini maka konsentrasi B-nya itu harus dibuat apa nih? Diperbesar atau diturunkan? Kayak gitu ya, Dek. Oke, di sini perhitungan K saya abaikan terlebih dahulu. Maka nanti 2 sama dengan setengah pangkat 3. Setengah pangkat 3 itu adalah 1/8 dikalikan konsentrasinya B kuadrat. Maka nanti konsentrasi B kuadrat 8 kalikan 2, 16. Maka nanti konsentrasi B-nya adalah akarnya 16 berapa ya? 4 ya? Iya. Nah, maka nanti konsentrasi B itu harus ditinggikan 4 kali atau dinaikkan 4 kali. Kita akan coba buktikan ya. V sama dengan K. Konsentrasi A pangkat 3, B pangkat 2. Hanya kita abaikan ya. Konsentrasi A-nya itu adalah setengahnya ya, setengah pangkat 3. Tadi kita sudah ketemu konsentrasi B-nya, kita tinggikan 4 kali, maka 4 kuadrat. Ya, setengah pangkat 3 adalah 1/8, 4 kuadrat itu 16. 16 dibagi 8 berapa? 2. Betul ya, ternyata lajunya menjadi 2 kali lebih cepat. Jawabannya adalah E. Next, kita masuk ke soal nomor 7. Direaksikan P ditambah dengan 2Q menghasilkan PQ2. Ternyata V sama dengan K, P pangkat setengah, Q pangkat 2. Agar laju reaksi menjadi 8 kali, V-nya mintanya menjadi 8 kali. Nah, ini 8 kali. Maka nanti konsentrasi P dan Q mintanya diapakan gitu ya. Oke, kita akan coba poin A. Ternyata P-nya tetap, maka anggap semua awalnya itu 1 M ya masing-masing ya. Kok P-nya tetap? Ya wis, berarti kan 1 pangkat setengah. Q-nya menjadi 2 kali, 1 kalikan 2, maka konsentrasinya jadi 2 kuadrat. Berarti kan 4 dikalikan 1, apakah 8? Tidak ya, maka A salah. Begitu deh. Next, lanjut. Kita ini hapus. Ya. Kita akan lihat soal selanjutnya ya. P tetap, oke, P1 ya, tetap ya, setengah. Sedangkan konsentrasi Q menjadi 4 kali, oke, 4 kuadrat. Kita akan kali ya, 4 kuadrat 16, 16 ditambah 1, dikalikan 1 ya harusnya 16, bukan 8. Salah lagi. Lanjut ya, kita masuk ke poin C. Konsentrasi P diperbesar 4 kali, oke, menjadi 4 kali. Dan konsentrasi Q-nya tetap, ini 1. Ya, berarti 1 kuadrat kan 1.
kita kali dengan 4 di akar itu 2. 2 kalikan 1 apakah 8? Salah. Mintanya lajunya 8. Maka salah lagi. Begitu ya caranya ya. Oke, C juga salah. Kita masuk ke poin D. Konsentrasi P diperbesar 2 kali dan konsentrasi Q diperbesar 2 kali. Kita cek 2 kuadrat adalah 4. 4 di akar itu adalah 2. 2 dikalikan 4, apakah 8? Betul sekali. Ya, jawabannya adalah poin D. Lanjut ya, kita masuk ke soal nomor 8. Diketahui percobaan ya, ditanya orde reaksi total. Kalau mencari orde total, itu rumusnya adalah X ditambah dengan Y. Mencari X, carilah Y yang sama ya. Saya akan mencari X di sini. Carilah konsentrasi Br2 yang sama. Adakah? Ada ya nih. Maka kita ambil percobaan 3 dan 1. Ya, ini 0,003 ini sudah laju ya, maka berbanding lurus, kalau ke atas ya ikut ke atas. Maka nanti kita peroleh 0,03 dibagi dengan 0,01 itu adalah 3 pangkat X dikalikan, ini kan habis ya, 1 ya. 1 sama dengan 0,54 dibagi dengan 0,06. Itu adalah 9 ya. Maka ketemulah nilai X-nya adalah 2. 3 pangkat berapa biar 9? Oke ya dek. Selanjutnya saya akan mencari Y. Mencari Y, carilah konsentrasi NO yang sama. Oke, ini saya hapus dulu. Kita cari konsentrasi NO yang sama. Percobaan 2 dan 1. Ya. Ya, maka nanti ini 0,01 dibagi 0,01 itu kan 1 ya. Dikalikan 0,20 dibagi 0,05 itu sama aja 20 bagi 5 itu 4. Maka nanti sini 4 pangkat Y sama dengan 0,24 dibagi 0,06 itu sama aja 24 dibagi 6 itu adalah 4. 4 pangkat Y sama dengan 4, maka Y-nya 1. Nah, ditanya orde total X plus Y, maka 2 ditambah 1, 3. Pasti bisa. Nomor 9. Variabel bebas. Ya, apa itu variabel bebas? Variabel bebas itu adalah variabel yang diganti-ganti ya, atau berbeda dengan percobaan satu dengan yang lainnya. Kalau variabel terikat itu adalah hasilnya. Misalkan contoh di sini adalah laju reaksi. Laju reaksi kan hasil hitungnya. Maka laju reaksi sudah ketahuan, ini adalah variabel terikatnya. Nah, selanjutnya adalah variabel kontrol. Kalau variabel kontrol itu ciri-cirinya tetap ya. Bisa konsentrasi, luas permukaan itu tetap, tidak berubah-ubah. Nah, ini kelihatan nih, konsentrasi H2 tuh semuanya 0,02. Maka kita peroleh konsentrasi H2 itu adalah variabel kontrol. Nah, selanjutnya yang terakhir, ini berubah-ubah nih. Karena berubah-ubah, maka dikatakan variabel bebas. Ya, oke, ketemu. Maka variabel bebasnya, kita urut ya, variabel bebasnya itu adalah NO, konsentrasi NO. Variabel terikatnya itu adalah laju reaksi. Nah, sedangkan variabel kontrolnya itu adalah konsentrasi H2. Oke. Mana jawabannya? Jawaban yang tepat itu adalah poin E. Nomor 10. Data hasil percobaan mengenai pengaruh perubahan suhu terhadap laju reaksi A plus B menghasilkan C plus D sebagai berikut. Ya, tentukan nilai X-nya ya. Kita mencari X. Di sini kita lihat ya, 25 ke 35 itu kan delta T-nya 10. Pada saat setiap kenaikan 10 derajat Celcius, lajunya itu lebih cepat ya. Ini kan waktu. Kalau waktunya lebih sedikit itu artinya lajunya cepat. Lajunya cepat menjadi 3 kali ya. 27 ke 9 kan 3 kalinya. Oke, ketemu ya. Di sini kan 35 ke 45 itu juga kan delta T-nya 10 sama. Setiap perubahan suhunya 10 derajat Celcius, maka lajunya menjadi 3 kali lebih cepat. Jadi, X-nya tuh berapa? X-nya adalah 3. Ya. Oke, jawabannya 3 menit.
Ya, kita bahas 10 soal terlebih dahulu ya, untuk nomor 11 sampai dengan selesai. Kita akan bahas di lain kesempatan ya. Terima kasih perhatiannya, jangan lupa belajar. Assalamualaikum.